Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Siti Maesaroh dari kelas NR3, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi. NIM 18620500172, Prodi PG PAUD. Di sini saya akan memenuhi syarat sebagai tugas pengganti UTS, yaitu dengan mata kuliah Neuroscience dalam PAUD, dengan pengertian struktur bagian-bagian otak beserta fungsinya, dengan dosen Ibu Khoiriyah Khalid MPD. Pengertian otak adalah salah satu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf. Otak memiliki volume berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Fungsi otak salah satunya adalah sebagai pusat regulasi, sebagai tindakan yang dialami, dan sebagai pusat pengatur organ-organ tubuh, misalnya mengatur kerja jantung, hati, dan lain-lain. Otak merupakan pengendali tubuh. Jika seseorang memiliki otak yang sehat, maka akan mendorong tubuh sehat juga. Maka sebaiknya jika otak seseorang dalam kondisi otak yang tidak sehat, maka itu merupakan penyebab dari segala masalah pada tubuh. Struktur otak. Otak manusia terbentuk atas dua sel, yaitu glia dan neuron. Glia adalah sel yang melindungi neuron, atau bisa disebut dengan sel pelapis neuron. Sedangkan neuron merupakan sel saraf yang membawa segala informasi yang dibutuhkan tubuh ke otak. Bagian-bagian otak. Secara umum otak terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1 otak besar, cerebrum, 2 otak kecil, cerebellum, 3 batang otak, 4 sistem limbik. Yang ke-1, otak besar cerebrum. Sesuai dengan namanya, yaitu otak besar. Otak besar merupakan bagian yang terbesar pada otak. Dengan otak besar manusia mampu berpikir, mengendalikan pikiran, berbicara, mengingat, dan kecerdasan seseorang turut diukur berdasarkan kemampuan otak besar. Lobus frontal. Lobus frontal yaitu bagian otak besar yang menduduki bagian terdepan dari struktur otak besar. Lobus temporal memiliki hubungan dengan perilaku manusia seperti kemampuan bergerak, kognitif, perencanaan, penyelesaian masalah, kreativitas, pusat kontrol, dan kemampuan berbahasa. Lobus parietal. Lobus parietal adalah bagian otak besar yang ada di tengah lobus parietal, berhubungan dengan proses sensorik tubuh berupa tekanan, rabaan, sentuhan, dan lain-lain. Lobus occipital. Lobus occipital adalah bagian besar otak yang terletak paling belakang. Bagian otak besar ini memiliki hubungan dengan penglihatan visual manusia, sehingga tubuh mampu membedakan segala hal yang dilihat oleh mata. Lobus temporal. Lobus temporal adalah bagian otak besar yang berada di bagian samping kiri otak dan kanan otak. Lobus temporal berhubungan dengan suara verbal manusia. Adanya lobus temporal ini, manusia dapat berbicara serta membedakan berbagai bahasa yang digunakan. Otak kecil, cerebellum. Otak kecil adalah salah satu bagian otak yang berada di bawah lobus occipital otak besar. Otak kecil memiliki hubungan dengan fungsi gerakan manusia, mengontrol gerakan kondisi antar otot, mengatur keseimbangan tubuh, mengatur sikap dan posisi tubuh. Batang otak. Batang otak adalah bagian yang memiliki peran penting layaknya otak besar dan otak kecil. Batang otak berada di leher bagian atas dan memanjang hingga sampai ke sumsum tulang belakang manusia. Batang otak mengatur fungsi dasar manusia seperti mengatur proses pernapasan, proses denyut jantung, proses kerja ginjal, dan lain-lain yang vital bagi manusia. Batang otak terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1 otak tengah, 2 medula oblongata, 3 pons.
Yang ke-1, otak tengah adalah bagian batang otak yang menjadi penghubung antara otak besar dan otak kecil. Otak tengah berhubungan dengan proses penglihatan pada manusia. 2. Medula oblongata adalah titik awal dimulainya saraf yang akan menuju ke tulang belakang sehingga dilanjutkan ke seluruh tubuh, berhubungan dengan pengontrolan fungsi otomatis organ-organ manusia. Yang ketiga, pon. Pon adalah bagian batang otak yang terletak di bawah medula oblongata dan mengatur serta meneruskan segala informasi bagian otak yang lain. Sistem limbik. Sistem limbik adalah bagian otak yang terletak di tengah-tengah otak. Komponen sistem limbik yaitu hipotalamus, talamus, amigdala, korteks limbik, dan hipokampus. Sistem limbik merupakan bagian otak yang berhubungan dengan alam sadar manusia, pusat emosi, pusat data, pusat haus, pusat lapar, dan masih banyak lagi. Mungkin hanya ini pengertian dari otak. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.